Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel YouTube saya, Dr. Muhammad Mulyadi. Saya hari ini lagi jalan-jalan di kota Banda Aceh. Alhamdulillah tadi sudah jalan-jalan dan lumayan capek, tapi Aceh begitu indah. Saudara sekalian, jangan lupa likes and subscribe dan bunyikan lonceng dalam YouTube saya. Kita berbagi pengetahuan, semakin berbagi pengetahuan, semakin kaya kita dengan keilmuan, semakin kaya keilmuan, semakin bisa menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, terutama di bidang hukum. Saat ini saya ingin membahas beberapa persoalan yang kerap kali atau acap kali terjadi dengan masyarakat kita, terutama sekali dalam interaksi sosial, bahwa ada masyarakat yang mampu, ada juga masyarakat yang tidak mampu, atau yang kurang mampu, sehingga acap kali juga sering terjadi interaksi dalam masyarakat itu yang berkaitan dengan pinjam meminjam atau hutang piutang ya. Nah, hutang piutang. Banyak pertanyaan juga yang datang kepada saya yang meminta saya jelaskan apakah hutang piutang itu bisa dikenakan hukum pidana. Itu pertanyaan yang menarik ya. Ya, as human being, bahwa memang dalam kehidupan manusia normal tentunya hutang piutang itu sering terjadi ya. Itu juga dalam rangka konteks kehidupan kita, harmonisasi dalam kehidupan berumah tangga dan sebagainya. Karena kebutuhan ini kan, apalagi dalam kondisi yang COVID-19 ini juga, kita dari sisi ekonomi mungkin banyak yang terpuruk, tapi bersabarlah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan bagi kita semua. Baik, hutang piutang saudara sekalian itu masuk dalam ranah hukum perdata ya. Ketika seseorang berhutang kepada kita, kemudian dia tidak mampu membayar sesuai batas yang dijanjikan, maka disebut itu wan prestasi. Ya, tentunya itu orang hukum perdata lebih paham wan prestasi itu. Artinya dia kalau dalam konteks lebih besar, hutang piutang itu mungkin bisa oleh gugatan perdata, yaitu wan prestasi. Tetapi juga apakah bisa hutang piutang itu ditarik dalam hukum pidana? Secara murni, hutang piutang tidak bisa ditarik dalam hukum pidana karena domain absolutnya adalah dalam hukum keperdataan. Namun, ada satu pasal dalam KUHP, yaitu pasal 379A KUHP, yang juga menarik delik hutang piutang itu katakanlah ke dalam suatu ranah hukum pidana. Kalau dikatakan hutang piutang rasanya kurang tepat juga ya, karena delik di pasal 379A KUHP itu menyatakan bahwa apabila seseorang membeli barang itu menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, dan untuk mendapatkan barang itu untuk dipakai untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan tidak membayar lunas. Jadi pasal ini sebenarnya adalah pasal yang dikenakan kepada orang yang katakanlah punya niat sejak awal dia membeli barang tapi tidak melunasi. Ketika ditagih maka tidak akan dilunasi. Oleh karena itu pasal ini hadir ya sejak tahun 1930 ya. Dalam KUHP Belanda atau Wetboek van Strafrecht ini ditambahkan untuk melindungi para pedagang-pedagang, terutama pedagang-pedagang kecil ya, yang ketika mereka dibeli oleh seseorang, membeli barang tapi tanpa melunasi, maka tentunya kemungkinan gulung tikar itu atau katakanlah mereka akan dagangannya akan hancur, maka tentunya ini akan membawa bencana bagi mereka. Oleh karena itu hukum pidana melindungi itu. Nah, jadi membeli barang yang menjadi mata pencaharian ini juga dikatakan bahwa sebagai mata pencaharian, bahwa seseorang ini umumnya dia memang katakanlah apakah dia harus berkali-kali membeli. Pertama dia harus berkali-kali, tidak hanya satu kali, tetapi dia lebih dari satu kali telah membeli barang, tetapi tidak melunasi baik sebagian atau seluruhnya. Tetapi tidak perlu di beberapa tempat sebenarnya. Di suatu tempat sudah bisa. Misalnya menjadikan mata pencarian itu menurut SR Sianturi tidak harus sudah berbulan-bulan atau tahunan melakukan pengebonan. Jadi disebut juga dengan delik pengebonan abadi. Dan kemudian tidak melunasinya. Jadi melainkan cukup apabila dari satu rangkaian perbuatan mengindikasikan bahwa yang dilakukan itu adalah suatu pekerjaan pengebonan yang nantinya tidak akan dilunasinya.
Jadi memang niat dari awalnya itu memang sudah ada, katakanlah dari sisi objektif unsurnya itu, unsur perbuatannya, sudah ada niat juga untuk tidak melunasinya. Misal dia mengambil barang terus, ya, beberapa mengambil barang sampai 2 miliar, namun pembayarannya hanya katakanlah 100 juta. Nah, kejadian seperti ini juga beberapa kasus terjadi, saudara sekalian ya. Nah, jadi delik ini bisa dikatakan sebagai suatu mata pencarian. Apa itu kebiasaan? Antara mata pencarian dan kebiasaan ini, dia deliknya itu sifatnya alternatif, yaitu atau bahwa si pelaku itu sudah sering di suatu tempat. Di suatu tempat artinya tidak perlu beberapa tempat, atau di sana sini melakukan yang namanya pengebonan abadi. Jadi pasal ini dalam beberapa buku klasik mengatakan pengebonan abadi. Oleh karena itu dalam hal ini delik ini sudah sempurna terjadi, baik dalam sebagai suatu pekerjaan maupun dalam hal sebagai kebiasaan. Walaupun si pelaku bersumpah dengan 1000 bahasa bahwa ia akan melunasi hutang piutang itu, seakan-akan ini menjadi masalah perdata. Tetapi sebenarnya dalam konteks delik 379A ini tidak menjadi halangan bahwa sifat keperdataan kalau sudah memenuhi unsur seperti ini maka ditarik dalam konteks hukum pidana. Artinya dia memenuhi kepada konteks hukum pidana. Itu yang dimaksud dengan menjadikan kebiasaan atau mata pencarian ya. Nah, saudara sekalian, delik ini unsur objektifnya tadi sudah saya jelaskan. Sekarang unsur subjektif. Unsur subjektifnya adalah unsur pertanggungjawaban pidana berupa kesengajaan. Dikatakan pada dalam pasal 379 KUHP ini bahwa dengan maksud terkait dengan untuk mendapatkan barang baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, tetapi dengan tidak melunasi, ya, tidak melunasi baik seluruhnya maupun sebagian. Nah, dengan maksud ini maksud wilayah namanya unsur kesengajaan sebagai maksud atau objek al-ahmar. Jadi memang ada satu kehendak dalam diri pelaku itu sejak awal, dia memang menghendaki membeli barang, terus membeli tapi tanpa melunasi. Objek al-khamar ini bahwa salah satu bentuk kesengajaan dari teori kehendak atau the will theory. Jadi kesengaja sebagai maksud ini harus diterjemahkan dalam arti sempit hanya made head ahmar, itu sengajaan sebagai maksud atau objek al-khamar. Demikianlah sekilas tentang delik 379A KUHP ini yang bicara soal hutang piutang apakah bisa masuk dalam hukum pidana. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.